Lebih jelasnya soal gugatan uji materi sistem pemilu, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Francisco Donasiano. Cisco, hari ini menjadi batas atau hari terakhir penyerahan kesimpulan. Apakah sudah dilakukan? Dan kemudian selanjutnya tahapan apa yang kita nantikan? Baik, selamat siang Woro dan juga saudara. Sudah dilakukan untuk penyerahan kesimpulan. Tadi kalau kami pantau sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, ada dari Perkumpulan Pemilu dan juga Demokrasi atau juga Perludem yang untuk menyerahkan berkas kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi, karena memang hari ini menjadi hari terakhir untuk penyerahan kesimpulan atau tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini yang memang kami nantikan atau juga masyarakat. Tidak hanya masyarakat sebagai bahkan legislator, anggota DPR ataupun juga orang-orang yang menantikan dari pemilu 2024 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, ini tahapannya ataupun juga nantinya putusan yang disampaikan MK ini memang masih belum ditentukan kapan tanggal untuk pembacaan putusannya. Namun memang sangat menanti-nanti bagaimana putusan ini akan dibacakan. Apakah akan sistem proporsional terbuka ataupun juga tertutup. Nah, setelah kemudian penyerahan berkas ataupun juga kesimpulan, nantinya dari Mahkamah Konstitusi ini akan melakukan rapat permusyawaratan hakim terlebih dahulu sebelum akan meramu ataupun juga menggodok nantinya bagaimana putusan yang akan dibacakan. Sehingga memang kami nantikan, karena kalau kita lihat ataupun juga kami pantau ketika kemudian ini adanya mencuat dari pernyataan Wamenkumham yaitu Denny Indrayana kemarin, sebenarnya Woro dan juga Saudara, ini menjadi polemik khususnya di publik ataupun juga pemerintah, bagaimana kemudian hasil dari putusan tersebut dapat diinformasikan ke Denny Indrayana, padahal untuk saat ini proses di Mahkamah Konstitusi saja baru sampai di tahap untuk penyerahan kesimpulan, belum dilakukan rapat pemusyawaratan hakim hingga pembacaan putusan, sehingga ini yang kemudian dipertanyakan bagaimana informasi ini bisa didapatkan dari Wamenkumham tersebut. Nah, kalau kita lihat ataupun juga kami pantau dari sidang ataupun juga dari penyerahan pada hari ini, ada beberapa hal kemudian yang dilakukan ataupun juga penyerahan kesimpulan ini. Kenapa kemudian beberapa khususnya dari Perludem ini meminta agar Mahkamah Konstitusi ini tidak memutuskan bahwa sistem proporsional tertutup ini dilakukan, karena ada beberapa hal ataupun juga beberapa poin ataupun juga beberapa catatan. Salah satunya adalah terkait masalah konstitusional daripada legislator yang sudah didaftarkan di KPU Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, sehingga ini akan berdampak pada nantinya pemilihan yang akan dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari tahapan pemilunya saja, Woro dan juga Saudara, ini setelah kemudian dilakukan untuk pendaftaran bakal calon legislatif ini, nantinya pada tanggal 29 Juli hingga pada tanggal 13 Desember 2022 ini ada yang namanya adalah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, sehingga apabila kemudian putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dinyatakan ataupun juga sebelum tanggal 29 tersebut, maka partai politik yang ada di parlemen ataupun juga yang mendaftarkan calon legislatif ini harus menggodok ulang ataupun juga meramu siapa-siapa saja yang berada di nomor urut 1 dan juga seterusnya untuk didaftarkan kepada KPU. Namun apabila setelah itu maka masalah ini akan berkutat di KPU, bagaimana untuk menyelesaikan perkara terkait sistem yang akan digunakan selanjutnya, sehingga memang kami nantikan bagaimana Mahkamah Konstitusi ini memberikan putusannya, apakah sistem proporsional terbuka ataupun juga sistem proporsional tertutup. Anda menjabarkan dua hal tadi soal proporsional terbuka dan tertutup, tapi apa poin-poin yang kemudian disampaikan oleh 8 fraksi DPR yang kemudian memberikan kesimpulan pada hari ini? Poin-poinnya saja. Baik, kalau berdasarkan poin-poin yang kami dengarkan ataupun juga berdasarkan hasil dari anggota DPR tersebut, Woro dan juga Saudara, ada 8 fraksi kemudian yang menolak untuk sistem proporsional tertutup. Sebenarnya poinnya adalah terkait masalah konstitusional daripada legislator yang sudah didaftarkan. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari sistem kelebihan dari sistem proporsional terbuka ini, Woro dan juga Saudara, ini akan mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Selain itu juga terbangunnya kedekatan antara pemilih dan juga kandidat, dan pemilih dapat memberikan suara secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya. Sedangkan dari sistem proporsional tertutup ini dinilai juga memiliki kekurangan, atau bisa kami ibaratkan seperti membeli kucing dalam karung seperti itu, karena hanya mencoblos partainya. Orang-orang yang kemudian menduduki posisi di Senayan ataupun juga di legislasi ini adalah orang-orang yang sudah dipilih partai. Itulah kemudian hal-hal ataupun juga poin-poin sebenarnya yang diinginkan agar proporsional terbuka ini bisa dilakukan kembali, karena kalau kita lihat dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, tentu ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, Woro dan juga Saudara, sehingga kembali lagi. Namun kalau kita lihat dari 8 fraksi ini mendorong untuk terbuka karena hal-hal yang telah kami sebutkan sebelumnya, Woro.
Francisco Donasiano, terima kasih atas laporan Anda.